kamu gak sadar-sadar sih, Dek? Sabar ya, Ellen pasti sadar kok. Vera? Hai. Kok bisa ada di sini? Aku mau jenguk Ellen. Emang nggak boleh? Oh, boleh banget malahan. Gimana keadaan kamu? Kamu nggak apa-apa kan? Bohong nggak sih kalau misalnya aku bilang aku nggak apa-apa? Aku hancur banget kan ngeliat adik aku kayak gini. Iya sih, aku ngerti. Pasti kamu terpukul banget sama kejadian ini. Apa ini karma ya buat aku? Hah? Jadi korban tahun ini Ellen? Iya bos, kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah asalkan rencananya berhasil. Masalah target sih oke aja. Terus gimana? Update progres sampai sekarang? Target sudah didapatkan bos. Oke, terus? Tapi saat eksekusi meleset dari target. Kok bisa? Saya gugup karena aksi saya sempat hampir ketahuan oleh mahasiswa di sana. Nggak kena sama sekali? Kena tapi hanya di bagian dada dekat perut bos. Harusnya tepat di jantungnya. Tapi sejauh ini aman bos. Mahasiswa itu nggak tahu siapa saya dan nggak berhasil nangkap saya. Gimana sih lo? Yaudah lo atur sendiri deh. Gue nggak mau ada kesalahan pokoknya. Baik bos. Awas ya lo kalau bisa sampai ketahuan lagi. Iya bos. Gimana, Dit? Bokapnya nggak ngangkat. Terus mamanya? Kalau itu gue nggak tahu nomornya. Aduh, apalagi di luar kota kali ya. Nggak tahu deh. Coba nanti gue hubungin lagi besok. Oke deh. Dokter udah keluar belum? Belum Dit. Kok lama banget ya penanganannya. Jangan-jangan kondisinya Arga parah lagi. Semoga enggak. Bentar. Kenapa nggak telepon Maya aja? Oh ya, gue mau coba telepon deh. Dengan keluarga Arga? Dok, kita temennya dok. Kalau keluarganya ada, keluarganya nggak ada yang bisa dihubungin. Tapi kami teman dekatnya kok dok. Ya, untuk sementara kami walinya kok dok. Oke, Arga sekarang sedang dalam kondisi kritis dikarenakan ada iritasi parah di tenggorokannya dan menyebabkan tersumbatnya jalur pernapasan karena paparan zat kimia itu ya dok. Betul. Sekarang gimana dok? Kita akan memindahkan Arga ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan lebih insentif. Oke dok, pokoknya lakuin yang terbaik. Pasti. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Gimana Dit? Lu udah telepon Maya belum? Oh iya, gue lupa Vi. Astaga. Ya kan dokternya dateng, jadi gue fokusnya ke dokternya dulu. Ya udah coba lu telepon dulu. Kasian Harga nggak ada yang ngurus nanti. Atau kalau itu kita gantian aja jagainnya. Gue sih bisa aja, tapi gue nggak bisa janji ya. Kalau gue padet banget kuliahnya. Jujur gue juga sih. Ya seenggaknya kalau misalnya ada Maya kan bisa gantian bertiga. Gue coba hubungin ya. Gimana? Tadi angkat. Aduh. Kok gitu sih mukanya? Lagian kenapa sih jengukin bapak segala? Kok gitu sih ngomongnya nak? Gara-gara bapak pinjol tuh jadi kayak gini bu, pontang-panting banget hidupnya. Udah Mai, mau gimana pun juga tetap bapak kamu. Ya masalahnya orangnya enak banget. Dia yang bikin utang, dia yang dipenjara. Giliran masalah duitnya, utangnya dilampiasin ke kita. Udah. Bapak kamu udah datang. Tumben kalian jengukin.
Masih ingat punya keluarga di sini ya? Jangan gitu apa? Kita juga baru sempat jenguk. Alah. Nanti makan ya Pak. Kita udah bawain makanan. Tadi udah titip di polisinya. Mai, Bapak mau kasih tahu kamu sesuatu. Apa? Kamu mau kan bantu keluarga kita dari utang-utang ini? Maksudnya? Bapak punya temen orang kaya. Kalau kamu nikah sama dia... Maksudnya Bapak mau jual aku? Kamu nikah sama dia, bukan dijual. Ya sama aja. Terus habis itu orang itu mau bantu bayar utang Bapak, gitu. Dengerin dulu ya. Kalau kamu nikah sama dia, uangnya banyak, hidup kamu terjamin. Kamu mau kuliah di mana juga bisa. Enggak. Lagian aku udah punya pacar. Alah, bisa kasih apa pacar kamu itu? Hah? Makan cinta? Ya seenggaknya dia nggak kayak Bapak. Udah malu denger orang lain. Kamu nggak lihat tuh ibu kamu, ah? Nggak kasihan kamu sama ibu kamu? Capean tiap hari. Mikir, Mai. Jangan cuma mikirin diri sendiri kamu. Pak, udah Pak. Aku tunggu di luar aja ya, Bu. Bujuk anak kamu. Itu demi kebaikan kita. Kebaikan Maya atau kebaikan kamu sendiri? Lalaya sa'yo. Mana ya, Bu? Kenapa sih, Mai? HP Maya, Bu. Saya ketinggalan di rumah deh. Soalnya tadi di penjara nggak ada. Udah coba kamu cari di kamar kamu. Iya, Bu. Maya cari ke kamar ya. Iya sebentar. Mana anak lo? Kalian siapa? Kita orang suruhan suami lo buat jemput anak lo. Buat apa kalian mau jemput anak saya? Banyak bacot ya lo. Panggil anak lo sekarang. Saya nggak tahu dia kemana. Lo panggil apa kita sendiri yang manggil? Cepat. Iya, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Mai, kamu harus pergi sekarang, Nak. Kenapa, Bu? Cepet, Mai. Ini penting. Emang kenapa, Bu? Di depan ada preman suruhan bapak kamu. Preman? Ngapain mereka? Mereka mau jemput kamu. Ibu rasa mereka emang beneran mau jodohin kamu sama si orang kaya itu deh. Hah? Udah jangan hai-hai. Kamu pergi sekarang. Tapi kemana? Udah kemana aja yang jauh, kalau perlu keluar kota. Ibu punya uang. Tapi nggak banyak. Cuma segini. Tolong diterima ya buat kamu beli makan atau beli kuota. Tapi Bu, Cepet, Mai. lewat mana? Pintu belakang? Jangan-jangan. Mereka bakal tahu lewat jendela aja, lewat jendela. Iya, Bu. Hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Halo, kenapa, Mai? Kamu di mana, Riz? Di kampus. Aku boleh ke rumah kamu nggak? Ah, boleh. Kamu kenapa? Nggak apa-apa kan? Ceritanya panjang. Ya udah, kapan kamu kesininya? Sekarang ya. Udah di kereta. Buset, itu mah kamu bukan nanya boleh atau enggaknya. Terus? Itu kamu ngasih pemberitahuan doang. Ya udah kabarin ya kalau misalnya udah sampai stasiun. Makasih, Riz. Tapi aku turunnya bukan di Jogja. Terus? Di Solo. Hah? Kok bisa? Soalnya tiketnya habis yang ke Jogja. Jadi aku harus turun di Solo. Solo sama Jogja deket kan? Astaga, se-urgent itu kah, Mai? Banget, Riz. Ya udah nggak apa, deket kok Jogjanya. Kamu naik KRL aja, nanti aku tunggu di stasiun Tugu ya. Makasih ya. Makasih banyak. Iya, ya udah. Hati-hati ya di jalan. Iya. Itu nelpon ternyata. Kenapa ya kira-kira? Bentar, keluarga nggak ada ngabarin aku sih. Kenapa, Riz? Itu si Maya mau ke rumah gue. Tiba-tiba banget.
Nggak tahu deh. Ya, lu mau nganterin gue nggak jemput Maya? Boleh, thanks. Ntar gue kabarin lagi ya. Oke deh. Pi, bangun. Kenapa? Harga gimana? Oh, dia masih belum sadar dia. Yaudah lu pulang ih, biar gue gantian jaga. Oh, oke deh. Terus mesti belajar buat OSCE besok. Semangat ya, buat kita semua. Semoga aja Arga bisa cepat sembuh ya. Keluarga saudara Arga. Iya dok, baik untuk Arga yang sudah siuman dan sudah bisa dijenguk di dalam. Serius dok? Kondisinya juga sudah stabil, tapi masih butuh pengawasan dan masih belum boleh terlalu banyak gerak. Jadi harus tidur terus. Boleh dijenguk dok? Dan untuk yang boleh masuk cuma boleh 1 orang, karena masih diam di ruang ICU, masih belum boleh ke ruang rawat inap. Kira-kira kapan dok dipindahin ke kamar biasa? Kita masih terus observasi, tapi kalau misalnya kondisi sudah stabil, kita akan pindahkan ke ruang rawat inap mungkin besok sore. Baik dok, terima kasih. Sama-sama. Mari ya. Yaudah waktu lu jenguk aja Dit. Gue balik dulu ya. Ya, hati-hati ya. Titip salam sama Arga. Udah sana lu tidur, biar gak gila. Iya. Dit, Gak, dada gue panas banget Dit. lu butuh apa? Ada yang sakit gak atau gimana? Gue mau pulang. Mau pulang mata lo? Kondisi lo lagi gak baik-baik aja ya? Yang lain mana Dit? Tadi ada Raffi, tapi udah balik. Kok nggak kesini? Ini kan di ICU, cuma 1 orang yang boleh masuk. Lu gimana sih? Terus kalau Maya, lu dapat kabar nggak? Gak bisa dihubungin dia dari kemarin. Gue khawatir sama dia. Astaga, khawatirin diri lu dulu gak? Baru khawatirin orang lain. HP gue mana? Di tas lo gak sih? Tolong ambilin dong Dit. Enggak, pokoknya lo harus istirahat dulu. Gue harus ngabarin Maya. Udah biar gue aja nelpon dari HP gue. Ya udah gue minta tolong ya Dit. Masih belum diangkat gak? Oke, sekarang kita mulai permainannya. Gue bakal puterin botol ini, dan yang kena harus ngambil 1 kartu dan ngelakuin tantangannya. Oke? Aduh Zaf, lu ini kebiasaan banget sih datangnya rusuh. Ya maaf Yanto, kan lagi pada ngapain sih? Lagi nyangkul nih. Pakai nanya lagi lo. Ya main lah. Hah? Kok gue nggak diajak? Lu kan bukan anggota gear. Ih, jangan gitulah. Kasih gue ikutan ya, please. Dasar nggak jelas. Yaudah iya duduk. Yes. Bruh. Ayo buruan Dit, putulin botolnya. Gue udah nggak sabar nih. Iya sabar kali Vi ah. Nah lo, kamu yang kena. Ayo ambil kartunya. Ayo ambil. Kok diem aja? Susah ya, nggak bisa ngambil. Ya udah, biar gue ngambilin. Oh, ini katanya di sini tantangannya lu disuruh ngeborong merchandise-nya Sultan Squad. Lah, emangnya udah launching? Aduh, gue juga nggak tahu lagi Dit. Soalnya di sini nggak ditulis. Lu tahu nggak Zaf? Apalagi gue mana tahu. Nah apa nih? Merchandise-nya emang udah launching? Ya udahlah, udah launching dari lama. Malahan produknya udah banyak yang sold out. Tadi yang dapat tantangan buat borong merchandise siapa sih? Dia yang kena. Walah, ya udah kamu gak usah khawatir Bub. Kalau emang mau beli merchandise After Cory bisa langsung ke akun Shopee dan juga akun TikTok Shop official kita di sini ya. Tapi ya gitu, buat belinya agak ngewar sedikit karena banyak juga kan yang pengen merchandise-nya. Apalagi merchandise Sultan Squad Season 2 Game of Gears ini akan lebih banyak lagi variannya. Nih, aku bakal kasih tunjuk sneak peek-nya. Tuh, ada banyak banget kan? Siap-siap deh ngewar buat semua merchandise itu. Wih, seru banget. Gue juga mau war ah. Ya udah Bub, tunggu apa lagi? Buruan lakuin tantangannya. Sebelum dihukum sama Gear. Semangat Bub. Ada notif dari Gear.
Hah? Borong satu kali merchandise dan dapatkan 100 poin tambahan. Nah lo, berarti kalian warnya sama anggota gear juga. Udah buruan check out sekarang. Klik link di description box di bawah buat dapetin merchandise-nya sekarang juga. Let's go, buruan. Gue juga mau check out aku gitu ah. Kak. Dek, Ellen, bentar. Kak, panggil dokter dulu ya. Oh iya, ngapain keluar kan, tinggal pencet bel. Kak, aku di mana? Kamu di rumah sakit, Dek. Kamu ditembak kemarin. Gimana? Ada yang sakit nggak? Pusing, Kak. Tunggu dokter dulu. Saya periksa dulu ya. Silakan, Dok. Gimana, Dok? Oke. Ini kondisi sudah membaik sebenarnya. Tapi untuk sementara waktu kita masih harus terus pantau tanda-tanda vitalnya ya. Makasih ya, Dok. Permisi. Akhirnya kamu sadar juga, Dek. Emang aku udah nggak sadarkan diri berapa hari, Kak? Udah 5 hari kakak panik banget. 5 hari? Kok nggak kerasa ya, Kak? Ya enggak lah, kan kamu tidur, Dek. Udah, kamu banyakin istirahat ya sekarang. Helen gimana keadaannya? Semoga aja sekarang Haikal nggak di sini biar gue bisa jengukin. Haikal. Yes, dia pergi. Gue bisa masuk. Saf. Loh, Helen, kamu udah sadar? Sejak kapan? Baru tadi. Syukur deh kalau gitu. Gimana sekarang kondisi kamu? Udah baik kok. Udah mendingan. Aku seneng deh dengarnya kalau misalnya kamu udah sadar kayak gini. Lu ngapain, Zaf? Kal, please izinin gue buat jenguk Helen kali ini aja. Iya, Kak. Enggak. Kamu harus istirahat, Helen. Tapi, Kak, Zafian kan udah nungguin aku. Please ya, kali ini aja gue bakal bantu ngerawat Helen ya. Please, gue janji. Aduh, Radit ngechat gue lagi. Gimana? Yaudah lu jagain Helen. Kalau sampai lo tinggal lagi, gue kasih pelajaran lo. Iya, janji. Helen, kakak pergi dulu ya. Ada urusan mendadak. Sama Zafian dulu ya. Iya, Kak. Hati-hati. Bye. Astaga, Mai, kok kamu bisa sih tiba-tiba di Jogja? Ada apa? Panjang ceritanya, Riz. Ya udah ceritain. Tapi yang ini yang nyetir siapa, Riz? Oh, ayah, astaga. Aku lupa. Ini Gio, temen kampus aku. Gio ini Maya, teman SMA aku. Gue Gio. Ah, aku Maya. Jadi gimana, Mai? Nanti aja lah. Masa di sini? Kenapa? Karena ada Gio ya? Iya, malu. Udah santai aja. Gio udah bestie kok sama gue. Aduh, sorry ya Gio. Kita baru ketemu tapi kamu udah dengerin masalah aku. Iya, gak apa-apa, santai aja, Mai. Cerita aja. Tuh, denger tuh, Mai. Jadi gini, kamu ingat bapak aku gak, Riz? Iya, ingat. Dia kan hobi banget tuh pinjol. Dan sekarang dia ninggalin banyak hutang. Tapi sekarang dia di penjara. Jadi hutangnya dia semua ditagihnya ke aku sama ibu aku. Astaga. Dan
Sekarang bapak aku pengen jodohin aku ke kenalannya. Katanya sih orang kaya. Hah? Kenapa? Ya buat melunasin semua utangnya lah, Riz. Ih, kok tega banget sih bapak kamu, Mai? Makanya aku kabur dari rumah. Ibu yang nyuruh aku kesini. Tapi kan bapak kamu di penjara. Aku rasa orang yang mau dinikahin sama aku itu nyuruh preman deh buat datang ke rumah aku. Ngapain mereka datang? Iya, buat jemput paksa aku. Ya ampun. Gak waras. Aku nginep dulu ya, Riz, di rumah kamu. Ya nggak apa-apa. Nginep selama mungkin deh, sampai kondisinya aman. Iya Mai, lo nggak usah takut. Kita pasti bakal ngelindungin lo kok di sini. Bener kata Gio. Kasih ya, guys. Terus gimana? Kamu udah makan belum? Belum, Riz. Ih, kok belum makan sih? Kita mampir makan dulu yuk. Gue tahu nih tempat makan yang enak. 사라진 네 목소리를 다시 Mai, terus harga udah dengar? Gak tahu. Aku nggak bisa ngubungin dia dari kemarin. Tumben banget. Jujur aku khawatir banget dia kenapa-napa. Teman-temannya ada ngehubungin kamu gak? Oh iya, dia tuh kemarin nelfon aku. Dia nggak ada nginfoin ke kamu. Ada apa gitu tentang harga? Boro-boro Mai. Kita aja udah jelek komunikasinya. Coba aku telepon dia deh ya. Tanyain alasannya. Ya udah, coba aja. Halo Dit, kenapa kamu kemarin nelfon aku? Astaga, Mai, lu kemana aja? Ini harga gawat tau di rumah sakit. Hah? Karena Dit. Ya, kenapa Nara? Aku ada kabar penting. Kabar apa? Arga udah masuk rumah sakit gara-gara efek radiasi waktu itu. Oh ya? Terus keadaan dia gimana? Yang terakhir aku tahu sih dia nggak sadarkan diri dan masuk ke ICU. Bagus. Kok malah bagus kak? Ya emang itu kan tujuan kita. Kalau bisa Arga out aja dari dunia ini. Iya sih kakak benar. Tapi cuma Arga doang nih yang masuk rumah sakit. Iya kak, Arga doang. Sial. Kenapa nggak semua anak sultan sekuat aja sih? Mungkin karena yang lain imunnya pada kuat dan Arga kan mungkin baru sembuhan kali ya. Kamu sendiri gimana? Nggak ada tanda-tanda efek kimia di badan kamu kan? Aman kak, kamu nggak apa kok. Udah diperiksa juga. Bagus deh.